Mobile sih, Pak. Mobile ya, berarti platformnya ke Android ya. Android kan atau Flutter atau apa? Iya, Kotlin. Kotlin Android. Oke. Nah, integrasi ke Android isunya. Nah, memang kalau mau integrasi itu kalian strategi deployment-nya apa? Mau di cloud atau di on device ya? Modelnya mau disimpan di cloud atau di on device? Satu dulu pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab, Kak. Ya. Rencananya sih pakai GCP, Kak. Google Cloud Platform. Cloud Alright. berarti. Jadi kita nggak akan pakai satu eliminasi TensorFlow Lite ya, kita nggak pakai ya, karena kita mau simpan di cloud ya. Nah di cloud itu kan bentuknya PNB ya, jadi teman-teman yang di machine learning. Nah ini perlu mintanya JSON ya, dari mana? Dari MD-nya minta JSON ya? Iya, Pak, JSON. Oke. Ya, kalau di mobile tuh opsinya dua. Biasanya kita bikin deploy-nya ke on device, tapi karena on device kita nggak pilih ya, kita fokusnya ke cloud. Maka salah satunya adalah output dari modalnya harus JSON. Nah, caranya kita implementasi REST API di dalam si APNB-nya itu salah satunya bisa pakai Flash, bisa pakai REST API. Pernah dengar yang machine learning, Dodi atau Hilda dan siapa tadi? Ica. Ada yang pernah coba dua ini? Kalau saya sih belum sih, Kak. Belum ya, oke. Nah, nanti Python kalian ini kan formatnya notebook ya, modelnya itu di save jadi H5 gitu ya. Nah sekarang nggak perlu di save sebenarnya, bisa dengan kalian fungsinya dipecah, fungsi prediksinya gitu ya, kan dari modelnya kalian bikin fungsi untuk prediksi di Python-nya, nanti fungsi itu dimasukkan ke dalam Flash atau Flash API menjadi satu endpoint, jadi API. Nah API ini nanti yang akan diinstal di cloud-nya di GCP ya, bisa di VM biasa atau mau yang apa tuh containerize atau Docker atau enggak gitu, itu tergantung nanti di cloud-nya seperti apa. Nanti keluarnya itu bentuknya API gitu, IP sekian gitu ya, terus slash root-nya gitu. Nah, contoh coba ya, saya coba share screen yang full. Ini saya coba buka Flash sama Fast API. Ya, sambil saya juga buka salah satu project yang pakai Fast API atau Flash. Ini enggak. Kresna. Oke. Nah ini ada satu library yang bisa kalian gunain di machine learning ya, buat nanti model yang di Python tadi itu bisa di-consume sebagai endpoint, jadi API. Jadi nggak perlu save jadi H5 terus disimpan di mobile ya, karena kalau disimpan di mobile jadi jatuhnya pakai itu TensorFlow Lite on device, bukan di cloud gitu ya. Nah kalau mau di cloud itu kalian bisa deploy jadi endpoint, terus nanti di serve di di cloud-nya ya, bisa pakai TensorFlow serve atau pakai serve yang lain juga nggak masalah gitu. Nah, nanti bentuknya kayak gini, itu Dodi, Hilda sama Ica tadi ya. Contoh saya ada, ini. Nah, ini kan saya punya fungsi Python ya, convert TOC to string gitu ya. Ini kan fungsi Python yang kita bikin bisa di notebooknya atau nanti di file Python-nya. Nah, itu tinggal ditambahkan ini router.post convert TOC to string. Jadi nanti fungsi ini tuh bisa dipanggil via endpoint, bentuknya kayak gini. Nah ini kan udah bentuk bisa di hit ya, gitu ya, bentuk endpoint gitu ya. Contoh saya coba, nah ini masukin generate AI strategy for ocean policy in Indonesia.
country-nya Indonesia, Amazon Secure. Nah ini keluarnya JSON gitu. Jadi nanti fungsi yang kalian bikin itu nggak usah di save ke H5 atau jadi model, tapi dibikin fungsi untuk prediksinya aja. Tapi nanti ditambahin bisa pakai Fast API. Kalau ini Fast API ya, yang ini bisa juga pakai Flash. Cuman kalau Flash saya nggak rekomendasiin di development environment sih. Bagusnya emang pakai coba Fast API aja. Ini lebih stabil. Gitu. Nanti bisa nerima input kayak gini. Nah, di hit itu nge-hit ini API yang barusan ya. Ini ada nama URL-nya, port-nya, ya, endpoint-nya, ya, terus keluar hasilnya berupa JSON. Nah ini yang diterima sama MD ya, sama yang dikonsum sama mobile development kayak gitu. Nah ini bisa dicoba. Tanya dulu nggak soal sini? Pak, saya mau tanya, kan saya kan coba bantulah anak ML. Nah, saya tuh ada kepikiran pengen convert dulu dari TensorFlow biasa jadi TensorFlow.js gitu, Pak. Nanti kan bentuknya ke JSON juga gitu, Pak. Menurut Bapak lebih mudah yang Bapak jelaskan ini atau yang tadi saya bilang yang convert jadi TensorFlow.js dulu, Pak? Oke, kalau itu kita lihat ke produk ya. Kalau nggak salah ini tentang ini ya, siklus menstruasi ya, aplikasinya ya. Oke. Nah ini depends pada produknya. Kalau gini, ada pros dan cons-nya ya. Kalau kita simpan pakai cara yang saya tadi, itu yang relatif modelnya itu selalu berkembang. Jadi apakah model machine learning kalian tuh rutin di update-nya, misalnya dalam harian, mingguan atau bulanan, mingguan lah ya. Kalau udah bulanan mungkin tergolong jarang update gitu. Nah, apakah akan sering update? Nah, kalau enggak, bisa pakai TensorFlow.js yang tadi disaranin sama tadi Vina sampaikan ya, itu boleh pakai JS karena modelnya relatif jarang ada update ya. Itu berjalan di website kita aja gitu. Ya, itu juga boleh. Gitu. Jadi tapi kalau di TensorFlow.js output-nya itu bukan bentuk endpoint ya, seingat saya. Bentar. Saya buka dulu contoh yang JS kemarin. Ini kan ada hands-on. Itu bentuknya dia akan jadi JSON, tapi JSON-nya itu bukan JSON yang dikonsum, tapi konsumnya itu harus lewat webnya dulu. Pakai library TensorFlow ya kan? Ini dia kita harus load dulu library TensorFlow, baru bisa nge-load si model JS ini. Jadi ini nggak bisa di-hit di mobile langsung. Coba ya, script.js. Nah ini, tuh dia nge-load JSON-nya di sini. Beda, nggak kayak nge-load, bukan nge-load respon, tapi nge-load model TensorFlow.js-nya gitu, agak beda bentuknya. Okay. Gitu. Nah, kalau di web platformnya bisa, tapi kalau di mobile kayak saya rasa nggak cocok sih. Gitu. Itu. Nah kalau yang TensorFlow Serving ini buat di server ya, nanti yang cloud computingnya siapa? Saya Pak. Ali sama Mutiara ya? Oh, oke. Sip. Nanti di GCP-nya setupnya bisa pakai TensorFlow Serving. Memang bagusnya pakai yang TensorFlow Serving sih. Tapi kalau nanti di machine learning-nya pakai Fast API, sebenarnya dia punya serve sendiri, nanti bakal ngeran kayak gini nih, nge-serve sendiri bisa dieksekusi, jadi nggak perlu di ini. Paling nanti konfigurasinya rencana gimana? Pakai Docker atau langsung di mesinnya atau gimana? Rencana awal sih kayaknya langsung dulu ya. Mungkin nanti kalau ada perubahan mungkin di tengah nanti. Oke. Sip. Terus ya gitu. Kalau saran saya sih kalau dari platformnya kan ini mobile ya ujungnya. Nah kalau mobile itu bisa on device pakai TensorFlow Lite atau pakai ini di convert ke endpoint. Jadi nanti endpointnya dikonsum sebagai respon JSON-nya diambil sama MD sama mobile development gitu. Yang kalau best practice-nya sih saya sih biasanya pakai ini ya.
pakai endpoint ya, karena nanti takutnya platformnya meluas, nggak cuma di mobile gitu ya, saya di web gitu. Nah itu nggak perlu ada perubahan di sisi model machine learning-nya, kita bisa langsung konsum dari API aja. Gitu, dan lagi tanya gimana? Pak, mau nanya Pak. Ya. Model model kita kan masih berbentuk di notebook ya. Nah untuk dikasih routesnya itu apakah kita ubah dulu ke model .py atau tetap di notebook Pak? Jadi pertama notebooknya jadiin Py dulu, jadiin Python script biasa gitu ya. Terus modelnya itu bisa dua opsi sih, bisa langsung kayak gini misalnya, bentar. Saya ada ini nggak ya, contoh notebook yang ada notebooks. Oke. Nah ini kan H5 ya. Nah bisa kalian save dulu jadi H5 kayak gini, gitu ya. Nanti bikin script Python baru khusus untuk eksekusi prediksinya aja. Nah, jadi ini tuh bisa ini bagian proses validasi prediksi ini jadi satu script Python, misal. Nah itu baru di routing di scriptnya. Jadi yang pembuatan modelnya mah di notebook juga nggak apa-apa, sampai jadi modelnya jadi ke save jadi H5 gitu ya. Nah itu nanti diambil dari model H5-nya buat script baru buat fungsi itunya, prediksinya ya, fungsi apa aja yang ada di model kalian gitu. Itu yang di root. Kita coba balik lagi. Nah ya kayak gini kan, ini semua fungsi yang kita bangun, fungsi Python biasa ya. Ini saya panggil dari model terus di routing gitu, nanti langsung jadi di run, dia langsung jadi endpoint gitu. Itu ada lagi? Kalau sekarang udah sampai mana keseluruhan progresnya? Nih selain machine learning juga boleh ya, ditanyain juga kalau ada yang mobile development atau yang CC. Kebetulan juga ya saya ada pengalaman kalau deploy end to end, jadi mungkin kalau ada yang bisa saya kasih saran juga boleh gitu, selain machine learning ya, silakan. Kalau sekarang udah nyampe mana? Kalau di timeline kan nih Mei 29. Oh ini udah. Berarti di mobile aman ininya. Kalau di mobile kemarin saya itu sampai buat formulir konsultasi gitu Pak. Jadi dari pasien itu bisa kayak ya jadwalkan konsultasi ke dokternya gitu. Cuman masih bingung, nggak tahu sih yang pegang bukan saya tapi si Faris. Kalau dari saya sih jujur masih bingung cara hubunginya ya. Kalau Faris gimana Is? Kamu? Aku masih coba-coba ya, masih belum berhasil juga sekarang. Iya Pak, masih bingung di sana aja sih Pak. Soalnya kan kalau di pasiennya itu pakai Firebase ya, Firestore gitu. Nah, sedangkan kalau dokternya itu kan kita rencananya tuh untuk dokter tuh kayak daftar mitra gitu dari websitenya, website front end-nya gitu. Nah kan database-nya itu beda. Nah, jadi itu gimana ya Pak? Sedikit bingung sih di sana. Yang pasien pakai apa tadi? Yang pasien pakai Firebase ya Is? Firestore. Iya. Iya.
Firebase-nya Firestore. Iya. Firebase pasiennya pakai Firestore. Terus yang dokter? Dokternya pakai Postgre SQL. Postgre. Ini connect-nya dari dokter ke Postgre apa? Ada endpoint-nya? Ada backend-nya? Ada endpoint-nya. Pakai apa backend-nya? Backend-nya pakai Express.js. Oke. Ini ada 2 source ya. Ada pasien pakai Firestore, dokter pakai Express, pakai Postgre. Oke, saya nggak tahu di Firestore apakah ada cara untuk nge-get data, nge-export gitu ya. Tapi bagusnya itu di Postgre semua sih, best practice-nya sebenarnya. Jadi di pasien dokter itu datanya, walaupun saya sekarang di Firestore gitu ya. Kalau memang effort di dipindahin migrasi ke Postgre, bisa aja kalian nanti bikin nge-hit data yang di Firestore dulu, baru dimasukin ke Postgre gitu ya. Jadi nanti bisa sync integrasinya di setelahnya, setelah dipanggil pasien baru bisa ke dokter, atau dimigrasiin semua ke Postgre pakai Express.js. Jadi semuanya nanti lewat sini. Gimana nih? Line. Nah gitu. Jadi semuanya pasien ataupun dokter, dia lewat endpoint, ngehitnya semua DB-nya ke Postgre. Soalnya nanti kan pasti sering perlu pertukaran data ya. Iya. Jadi ini bagusnya satu sih source-nya. Gitu. Soalnya kalau di Firestore 1 nanti ya itu PR-nya di effortnya di pas nukerin data kalian get dulu ke Firestore ke pasien, terus nanti belum lagi kalau relasinya gitu ya, pasien ini dokternya siapa gitu ya, ID-nya diambil dulu baru nanti dicek ke Postgre gitu, jadi double ininya hitnya gitu. Berarti sebaiknya disatuin aja ya Pak? Satu source DB-nya. Oke, siap. Nanti di backend-nya perlu, yang backend siapa yang ngerjain? Yang CC rencana saya sama Mutiara. Oh, CC ya. Ya, semuanya di satu endpoint aja. Atau enggak boleh backend-nya beda tapi satu database ya, tergantung enaknya di mana implementasinya. Gitu. Mana yang beda? Lagi? Nah, berarti integrasi ini berarti ke machine learning dari model ke mobile masih belum ada koneksi ya, masih belum ada integrasi ya sekarang ya. Berarti ya coba pakai ini aja, siapa tadi, Dodi, Hilda sama Ica, coba dipelajari ini SAPI, jadi model notebooknya sampai di save ke H5, itu H5-nya dibuat script Python baru untuk konsum, terus langsung di setiap fungsinya ditambahin router ya untuk jadi endpoint. Jadi nanti pakai TCP atau pakai flash. Ini nggak susah deh implementasinya. Ikutin tutorialnya, dokumentasinya aja. Itu setupnya simple kok. Paling simple flash, tapi flash nggak dianjurin untuk dev production sih. Jadi flash API aja. Kayaknya lebih stabil gitu. Nanti kalau udah bentuk endpoint kayak gini nanti keluarnya. Nah ini kan dari MD tinggal minta ininya, misalnya endpointnya ya, IP-nya berapa ya, terus endpointnya berapa, inputnya apa, respon JSON-nya apa gitu. Nah ini nanti yang dikonsumkan gitu. Terus ya integrasi di MD udah pernah nge-hit API terus keluar respon JSON di konsum?
Udah harusnya Pak. Bisa ya? Udah biasa, oke. Udah. Jadi ya udah aman harusnya. Tinggal dari Python-nya aja dibuat endpoint gitu. Nah gitu. Saya kalau mobile pakai TS.js, JS itu kan on device tapi web gitu. Jadi kalau produk akhirnya mobile berarti nggak bisa di TF.js gitu. Kalau di mobile itu on device mobile itu TF Lite. Jadi kalau lebih cocok sebenarnya pakai TF Lite. Kalau pakai TF Lite di cloud nggak ada processing AI sama sekali. Mungkin di cloud hanya nyimpan database aja, Postgre sama setup endpoint backend ini aja ya, backend Express sama ya setup jaringannya aja. Nggak ada setup untuk AI, nggak ada di cloud nantinya kalau on device. Gitu. Gitu sih. Fitur AI-nya apa yang di aplikasinya? Buat apa? Munculin tanggal sih, prediksi tanggal gitu Pak. Jadi siklus di bulan depannya tanggal berapa gitu. Oh, correct me if I'm wrong. Jadi kalau menstruasi itu nggak nentu ya? Saya nggak ada hitungan kalkulator gitu? Ada, cuman kan masing-masing orang tuh kadang siklusnya beda-beda gitu. Jadi agak susah juga sih. Oh oke. Terus yang di training apa aja? Yang di training tuh kemarin panjang siklus sama terakhir datang bulannya tanggal berapa gitu. Panjang siklus tuh total hari atau gimana? Iya, jadi pas pertama kali datang sampai terakhir dia datang itu berapa panjangnya gitu. Datang, berapa panjangnya, sama setelah itu Sama tanggal terakhir. tanggal terakhir. Berarti apa regresi? Apa dok? Kurang tahu. Pakai apa prediksinya? Untuk tanggal berikutnya itu pakai apa? Udah ada contohnya belum? Coba di-share deh kalau ada. Ada Pak, nanti boleh di-share screen nggak Pak? Boleh. Sambil kita lihat juga. Saya juga lagi baca dulu nih menstruasi. Seperti apa? Ini model ininya sih Pak, model terakhir untuk prediksi sih Pak. Jadi masukin tanggal mulai siklus, terus masuk panjang siklus, nanti yang keluar kayak perkiraan atau prediksi tanggal ovulasi gitu Pak. Bentar, 2024 01 15 sebelumnya 20 hari gitu ya berarti ya. Terus tanggal ovulasi Anda. Oh, maksudnya tanggal menstruasi berikutnya gitu ya? Ovulasi Anda diperkirakan itu? Iya Pak. Oke. Berarti kalau di situ 1 bulan ya, sekitar 1 bulan berikutnya. Oke, coba ke atas ke Dodi. Ini pakai apa? Oke. Turun lagi dikit lagi. Turun dulu. Stand through audience activation. Oke. Atas. Oke, satu fitur itu ya di machine learning ya. Ada lagi? Ya Pak. Itu dong Pak. Nah ini nanti yang bawah, yang itu dari coba scroll ke bawah. Yang mana hasil prediksinya tuh dipanggilnya di atas ya, inputnya. Coba ke atas, sorry. Code yang masukin, bukan training, atas lagi, terus. Nah ini ya, yang fungsi atas ini ya. Iya Pak. Nah ini nanti yang dipakai buat di routing, masukin ke SAPI atau ke Flash gitu. Terus nanti yang inputnya kayak tadi tanggal gitu-gitu itu ada di Flash API atau di Flash tuh bisa diganti jadi input di endpointnya. Ya nanti masukin dari mobile. Nah, di sini langsung masuk, keluar
Nah printnya aja nih, printnya ganti jadi return JSON gitu. Udah. Nanti dari mobile tinggal terima returnnya di parsing gitu. Bayang nggak? Pak, untuk di routes nanti hanya codingan yang di sini doang atau secara keseluruhan dari sini sampai model ini, Pak? Yang modelnya jangan, nanti ambil model itu, ambil H5-nya aja. Ambil H5-nya, terus nanti bikin script Python baru, terpisah satu file, gitu ya. Nah itu load H5-nya jadi bikin satu folder, script Python ya, dalamnya ada scriptnya sama H5-nya, satu level. Nanti di script H5-nya, kamu pakai fungsi ini yang ngelotnya, di load H5-nya, terus panggil fungsi prediksinya dari scriptnya, dari H5-nya. Ini udah ada kan tadi ya, buat ngelotnya. Situ. Oh, masalah. Nah itu tuh, model, sama dengan load model. Nah ini nanti dipanggil, karena satu folder ya. Nah ini kan ada prediksi, evaluasi, LSTM. Nah ini fungsi prediksinya aja yang script baru. Gitu. Sama semua library yang dipakai di fungsi ini disimpan di scriptnya, importnya ya, gitu. Udah cukup. Oke Pak, nanti dicoba-coba ya Pak. Boleh. Dicoba aja dulu. Jadi trainingnya nggak usah, trainingnya tetap di notebook ya. Yang dipindahin scriptnya itu adalah fungsi yang prediksinya aja, yang dipakai buat prediksi, gitu. Jadi nggak akan berat ya, nggak akan besar scriptnya, gitu. Ini tapi di situ pakai INN sih. Paling nanti di cloud computingnya, GCP-nya mungkin kalau bisa pakai yang ada GPU-nya boleh tuh nanti Ali atau Mutiara ya di set, atau dapat atau setup sendiri GCP-nya. Kayaknya sih mungkin setup sendiri, tapi nanti kalau ada kendala nyari template mungkin. Pakai kredit nggak? Dapat kredit nggak? Dapat apa? Dapat kredit nggak? Free kredit GCP gitu? Oh, dapat. Berapa? $100 apa gitu, kalau nggak Oh, salah. 100. Oke, hemat-hemat lah ya. 100. Nanti dicoba di lokal dulu aja. Kalau saya lihat sih harusnya nggak gitu besar sih ini konsumsi AI komputasinya gitu besar, harusnya bisa cukup gitu. Paling itu sih, coba di lokal dulu aja, Dodi, buat endpoint-nya, nanti di running keluar endpoint tadi, nanti minta MD-nya untuk coba konsum dulu. Nah kalau udah aman di lokalnya, baru naikin ke GCP gitu. Itu juga bisa sih. Ya, gitu. Lagi? Oh iya Pak, itu kan misalkan kita udah beres nih untuk Fast API-nya. Nah nanti kan ada nih kayak respon JSON-nya. Nah respon JSON itu yang kita kasih ke ArcMD berarti ya Pak? Yang kemana? Yang respon JSON-nya nanti, yang respon JSON itu kita kasih ke ArcMD berarti ya Pak? Sorry, ke anak mana? Agak kurang jelas. Kan kita udah nge-Fast API model kita ya Pak? Responnya terus? Nah itu kan nanti muncul ya respon JSON-nya. Nah si respon itu yang berarti yang kita kasih ke anak MD ya Pak? KMD ya, tuh. Responnya aja. Nanti pas hit, kalau responnya apa, nah itu nanti MD kan harus nge-parsing tuh JSON-nya. Jadi responnya dikirimin ke MD. Gitu. Oke Pak. Thank you Pak. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Nah saya kurang tahu ya, ini kita ada berapa sesi pertemuan ya? So far baru 1 ya, sekali dulu ya. Iya Pak, itu cara isi yang di logbooknya gimana ya Pak? Saya masih kurang ngerti sih. Ini juga saya nggak bisa edit nih, nggak bisa cuman comment only, nggak bisa edit. Paling kasih komen doang, saya juga bisa ini. Ini kalian bisa ngisi nggak logbooknya? Bisa kayaknya ya. Ini ada yang ngisi sih. Logbooknya kita bisa ngisi Kak? Bisa ngisi ya. Oke. Bentar, kalau logbook itu ya ini
Itu kan di project plan kalian ada timeline yang kalian bangun ya. Berarti itu disesuaikan sama progress timeline-nya. Udah ngerjain apa atau ada diskusi apa di update di logbook-nya di situ. Nanti saya juga bisa lihat kan gitu ya, semuanya bisa lihat. Terus nanti kalau yang mentoring logbook itu lebih ke saya yang ngisi atau nanti mentor yang ngisi. Terus nanti kalian bisa isi yang ini nggak? Yang mentoring logbook. Harusnya bisa sih. Misalnya ada team challenge dan question gitu. Ini kan harusnya kan sebelum meeting, misalnya saya masukin dulu apa aja atau kalian masukin apa aja yang mau dibahas. Terus nanti challenge-nya apa aja, baru note-nya yang di bawah tuh action item-nya apa aja, apa yang harus dilakuin gitu. Itu kalian bisa isi nggak? Iya, Pak. Bisa diisi nggak sama kalian? Belum sih, Pak. Belum. Nggak, Tadi editable masih nggak? bingung. Tadi masih bingung mau ngisi apa yang kayak briefing actionnya gitu. Ini ya, bentar saya share juga. Tapi bisa edit kan ya? Editable ya kalian? Bisa. Bisa, oke. Soalnya ini saya nggak bisa nih, saya cuma bisa comment only aja, jadi nggak bisa ngisi kalau saya. Jadi nanti di sesi mentoring itu harusnya sebelum mentoring berjalan itu kalian tulisin dulu apa yang akan disampaikan di meeting tersebut gitu ya. Ini sebelum sesi mentoring mulai. Terus saat berjalan gitu ya, sebelumnya juga apa aja masalahnya tadi kan, misalnya integrasi model ke mobile gitu ya. Nah, tulis di sini. Nanti hasil mentoringnya kalian isi di sini. Di action item apa yang harus dilakukan. Gitu. Oke, nah ini juga tolong diisi nanti ya. Ini udah ada sih. Paling gitnya, ada gitnya. Kalian kerjanya di git atau enggak? Iya, di Git. Di share juga gitnya. Itu apa meeting kita tuh perlu di screenshot nggak masuki ke logbook gitu? Ke logbooknya iya. Kalau logbook kalian ya masing-masing itu perlu sebagai update aja. Tapi kalau di mentoring logbooknya kayaknya teks aja sih ini. Diisinya. Gitu. Oh ya, kita ada additional mentoring di sini. Kalau berarti sebenarnya mentoring cuma sekali. Tapi kalau kalian perlu additional mentoring lagi boleh sih. Gitu. Baik, saya oke sih. Kalian kalau mau misalnya ada masalah lagi kayak tadi gitu ya di teknis, mau coba diskusi di luar setelah ini pun itu kabarin aja gitu. Nanti saya set waktu juga. Saya masih bisa gitu. Nggak harus ngikutin jadwal gitu ya. Nyantai itu. Gitu. Oke. Ada lagi guys di produknya di teknisnya. Ini target selesainya kapan? Deploy. Tanggal 15 atau berapa? Iya, 15 lah deploy-nya. 15. Oke. Bisa ini nanti Python endpoint selesai minggu ini. Minggu depan mobile consume. Nah, ini deploy pas tuh seminggu terakhir deploy ke cloud. Ini udah selesai pas ya, waktunya kayaknya cukup sih. Harusnya. Ya. Tapi kayak kalau ini opini saya ya, mungkin di machine learning bisa ada fitur tambahan lain selain itu ya, yang bisa ditambahin. Soalnya dari komposisi tim machine learning 3 orang, CC 2, MD 2. Ini nggak balance, tasnya nggak balance menurut saya. Sebenarnya tuh ada. Kenapa? Sebenarnya tuh ada kayak pemantauan kehamilan gitu. Nah, tapi saya takutnya tuh nggak cukup waktunya. Jadi kayak kayak semacam hardcode gitu, cuman kayak if else gitu doang sih. Kalau mau buat modelnya banget takutnya nggak cukup gitu, Pak. Oh, oke. Tapi kayak bisa paralel deh. Maksudnya bikin plan aja, plan utama yang sama kehamilan gitu. Tapi kan ini kan gini,
Dodi udah ngerjain yang prediksi menstruasi ya. Nah, ini kan ini udah bisa dieksekusi ke MD sama ke CC gitu. Nah, itu tetap jalan. Tapi di sini kan ada yang lain ya, 2 resource tambahan mungkin nanti atau siapa yang ngerjain. Nah, ini bisa sambil jalan aja paralel. Bikin di Elcal dulu sendiri gitu ya modelnya. Kalau memang bisa selesai ya diintegrasiin bareng gitu. Tapi nggak apa-apa, fokus ke yang ini dulu aja, ke yang tadi ya, endpoint-nya. Gitu. Terus Figma-nya di mana ya? Saya belum buka. Oh, Figma-nya bentar, ada yang bisa tolong share screen ya? Ini ada nih. Di project lain ada nih. Iya. Kalau di MD selain dokter tadi, fiturnya overall berapa persen yang udah selesai? Selain integrasi sama machine learning. Udah sih sebenarnya Pak, tinggal yang konsultasi itu sama machine learning udah. Oh, oke. Iya, paling sama artikel belum ada artikelnya sih, jujur bingung isi artikelnya doang. Oh iya, ini aja. Coba artikelnya scraping ini siapa? Vina? Apa Pak, maaf? Scraping ngambil dari artikel di saya kalian cari di Google menstruasi gitu ya. Ini kan pasti bakal keluar beberapa pages ya, banyak nih dari mana-mana kan. Nah ini kalian ambil bisa pakai ini Google Search API. Ini kan di sekaliannya di itunya ada. Nah ini tuh sama kayak Google Search. Nanti kalian bisa ambil linknya. Nah ini tampilin aja di saat thumbnailnya, tampilin di aplikasi kalian. Jadi nggak perlu bikin DB buat artikel, nggak perlu konsum lagi artikelnya gitu. Langsung dari Google Search aja. Jadi bentuknya gini ntar. Nah, misalnya saya cari ini ya. Berarti konsum API gitu Pak? Yes, nah bentuknya ini JSON-nya. Itu yang ambil title-nya, link-nya, terus nanti ada gambarnya, kalau nggak salah. Nah ini thumbnail-nya. Udah, langsung jadi artikel ini. Sama artikel mana tadi? Figma. Oh ya ini. Nah ini bisa. Gitu. Nah search-nya ini, jadi ininya kata kunci di Google Search-nya. Gitu. Purchase nanti. Keluarnya kayak gini JSON-nya. Maaf Pak, share screen Bapak belum. Bentar. Ya. Saya share ini aja deh, share full screen. Iya. Nah udah. Berarti itu kayak crawling atau cuman konsum API doang Pak? Nggak perlu Ini pakai fiturnya gitu? Ini konsum API-nya Google aja. Google Search. Oke. Ini tinggal saya cari kehamilan gitu ya. Ini kan keywordnya ya, nanti di input sama user. Nah kita masukin ke API-nya, nanti keluar resultnya ini kan kehamilan gitu ya. Nah kita tinggal ambil title sama link sama gambarnya gitu. Udah jadi artikel di ininya. Di si artikel. Soalnya kalau kita bikin dari database gitu-gitu, kontennya juga kita isi sendiri. Itu kan nanti nggak real time, update-nya real time gitu. Kayak gitu. Udah 15 menit lagi selesai. Tuh, oke. Sama kayaknya ini minor tapi kayaknya penting ya. Coba ini yang desain siapa? Saya Pak. Coba refer ke ini material UI Android, material design ya. Coba refer ke sini desainnya, Pina. Nanti kayak pembuatan button, terus komponen ya. Itu ngambilnya bisa dari material design. Di Figma ada kalau nggak salah ini komponennya. Bisa pakai itu. Nah ini kayak ini material UI. Nih biar saya bawaan Android itu udah material UI dari sananya. Cuman kalau lebih bagus kita pakai yang sama gitu. Ini komponen sama biar standar kan. Gitu. Itu? Ada lagi?
Nggak ada sih Pak, udah cukup. Oke ya, sip. Yang lain gimana? Machine learning, cloud computing, teman-teman aman semua? Kalau untuk CC sekarang belum ada pertanyaan sih. Tapi saya mau nanya, nanti kalau seandainya ada sesuatu boleh minta mentoring lagi gitu nggak? Boleh. Nanti kabarin aja, ntar saya kirimin. Atau boleh dibuat ini aja deh. Kalau ada yang simpel-simpel kan daripada call, mending di chat gitu ya. Ini Iya. nomor saya, WhatsApp saya, tolong dibuatin grup aja sama Vina ya, di grup itu. Jadi kalau ada yang mau quick question gitu, boleh langsung di chat aja deh, langsung jawab di situ. Kalau perlu call, saya kompleks baru kita call. Gitu ya. Iya Pak, yang SAS itu kan karena kami belum ada yang pernah pakai juga, itu boleh kayak minta tutor gitu nggak Pak? Yang pakai apa? GCP? Yang tadi, yang untuk machine learning-nya gitu Pak. Oh boleh. Ntar mau di schedule lagi kita boleh sesi yang ini khusus machine learning gitu ya. Kabarin aja. Gitu. Sama apa lagi ya? Oh ya, Git-nya tolong dicoba nanti yang ini. Saya masih share nggak ya? Oh masih. Enggak ya. Ini yang mandatory session-nya tolong dokumennya diisi. Terus nanti tolong diisi juga ya. Nanti ada yang ngisi hari ini diskusi apa, tantangan tadi yang kalian sampaikan juga tolong diisi, sama action itemnya ya. Saran tadi dari saya apa aja tolong dicatat gitu ya. Ya nanti ini yang resminya kan, sesi resminya. Tapi kalau nanti kalian mau call luar ini juga di grup aja antar kabarin gitu ya. Yang mungkin ke additional 1 atau ya kalau lebih juga nggak masalah sih kalau ada waktu. Gitu. Nanti saya mau lihat Git-nya, terutama yang machine learning nanti ya. Kira-kira apa yang gimana gitu ya, udah sesuai atau belum. Terus yang kalau MD kayaknya ya dari Figma-nya sih udah oke ya. Saya belum tahu kalau yang project-nya seperti apa. Terus di CC juga, CC biasanya sekarang masih nganggur ya. Ali masih nganggur ya. Iya benar Pak. Nanti di ujung tombak ini pas deploy baru terakhir itunya. Cuman ya sekarang boleh dibuat arsitektur aja. Salah satunya mungkin containerize ya. Bisa coba kalau implement pakai Docker gimana gitu ya. Terus kalau pakai database-nya disimpan di Docker atau di mesin lokal seperti apa. Nah itu dicoba-coba aja dulu deh sekarang. Nanti pas ready untuk deploy tinggal dijalani. Gitu. Oke siap Pak. Gitu. Jadi nanti backend-nya itu punya service sendiri ke database. Terus yang AI itu endpoint-nya sendiri. Jadi ada dua service berjalan. Jadi memang kenapa saya selain pakai Docker biar bisa dipisah kontainer antara AI sama yang backend gitu. Beda service gitu. Nanti ada front end-nya ngekonsum keduanya gitu. Itu sih sementara. Yes, ada lagi? Cukup Pak. Cukup dulu ya udah. Oke, kalau gitu mungkin nanti kabarin aja kalau ada kendala teknis ya, kabarin di chat aja, dibuat grupnya dulu, terus nanti kabarin di situ aja ya semuanya. Oke. Sip. Oh ya, Vina dari UMN ya? Iya dari UMN Pak. Sempat diajar saya nggak sih? Nggak ya, belum ya? Belum Pak. Saya Belum. teknik komputer soalnya bukan informatika. Oke. Sip. Saya cuma setahun sih di UMN terus pindah ke Bandung. Ya udah, oke. Berarti nanti kabarin lagi di grup ya, udah dibuat. Iya Pak. Ya, makasih semuanya. Izin live duluan ya. Ya Mas Guskoro, izin live duluan. Ya, semuanya. Bye. Thank you. Thank you. Oke. Dari teman-teman gimana dulu? Maksudnya jamnya teman-teman ada kepentingan lain kah atau gimana? Atau kita quick recap aja? Boleh sih kalau saya. Kalau dari yang lain gimana?
mungkin biar aman bikin meet baru kali ya, tinggal 9 menit tuh Nah, tulisannya. iya. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Boleh, aku siapin sekalian ya link meet Iya, baru boleh. kalau gitu. Siapa? Oke. Nanti kalau ini habis kita langsung jump in ke sana. Iya, Pak. Oke. Dan langsung kita pindah ke link ini aja ya kalau gitu ya. Oke, Pak. Oke. Tuh 3, 4, 5, 6 kurang 1. Oh ya. Kalau ada yang mau sambil makan atau minum boleh ya. Nyantai-nyantai aja kita discussnya hari ini. Udah semua kah ini Vina teman-temannya? Pinanya disconnect, Pak. Bentar dulu. Oh disconnect. Oke, oke. Udah semua kah Vina? Iya, udah, Pak. Oke. Udah ya. Nah, ini aja apa namanya langsung di yang mentoring logbook itu tadi kayak yang di mention sama Mas Arifal belum ada ini ya isiannya ya. Jadi bisa nanti langsung dijelasin aja kira-kira brief introduction-nya apa. Tapi udah dijelasin sih tadi juga waktu sama Mas Arifal, aku juga udah baca beberapa tentang menstrual dan lain-lain udah oke. Mungkin bisa langsung aja Vina atau teman-teman lainnya bisa state team challenges sama bisnisnya apa aja yang mau kita bahas kali ini. Nanti langsung kita go through di discuss gitu aja ya. Iya. Oke, silakan. Lalu lagi ngomong atau masih di mute atau gimana? Iya, Pak. Masih diskusi di grup dulu sih, Pak. Mau itu apa? Ini sambil aku ini aja lah share screen biar ada gambaran teman-teman. Jadi Iya. ini sih pingin tahu aja brief ini kan dari timeline yang udah teman-teman state di dokumen itu kan harusnya kita ada di setelah 26 ini dan di antara tanggal 5 ya. Di make a list, create ML model, providing domain dan lain-lain. Nah, dari situ kira-kira dari project teman-teman ini progresnya apakah udah nyampe dari apa namanya plan yang ada atau masih belum. Nah, itu nanti bisa teman-teman ceritain.
Terus kalaupun sudah ataupun belum juga bisa diceritain obstacles-nya apa dari project ini ataupun dari current situations-nya. Sama nanti kita ngobrol soal tools sama framework. Mungkin teman-teman kalau udah implement it will be good, tapi kalau belum kita bisa discuss gitu. Oke, sebelumnya itu kurang lebih tuh udah sesuai dengan plan yang saya tulis di project plan, Pak. Nah, tapi mungkin karena yang ada masalah dihubungi machine learning ya sama yang tadi yang konsultasi tadi. Nah, itu mungkin sedikit nggak sesuai di sana doang sih, Pak. Tapi overall sudah sesuai sih sama yang ada di ini project plan. Oh, oke. Bagus kalau gitu. Kalau ini kendala, jadi kan kalau kita pukul rata ya overall, berarti kan dari plan ini nggak melenceng jauh ya. Tadi yang butuh penyesuaian cuma di bagian ML yang udah dikonsultasiin. Aku yakin itu bisa juga cepat selesainya. Terus kira-kira kendalanya apa nih, teman-teman? Jujur kendalanya tuh lebih ke takut kekurangan waktu aja sih, Pak. Soalnya ya kayak tadi yang Pak Arifal tadi yang Slash itu kami belum ada. Nggak tahu sih kalau dari tim ML-nya ada yang sudah familiar atau belum gitu. Kalau saya sih jujur belum. Sama tadi cukup PR di itu sih ubah database-nya lagi dari Firebase ke PostgreSQL. Oke, noted. Jadi kalau dilihat dari kompleksitas yang teman-teman hadapi dari perubahan yang akan dilakuin, kalau menurutku pribadi sih masih belum terlalu melenceng jauh. Mungkin nanti takes time-nya itu lebih ke research ya, teman-teman. Jadi mungkin di sisa minggu ini, Kamis, Jumat, itu teman-teman bisa research masing-masing. Terus buat stay on track nanti mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin sebelumnya pakai framework apa ya di developing project ini, atau belum pakai framework di project management maksudnya, framework project management pakai nggak? Untuk buat timeline gini sih paling cuman di Excel, Pak. Cuman kalau saya sendiri sih pernah pakai Jira sih, waktu itu pernah pakai Jira untuk itunya ngatur manajemen projectnya gitu, Pak. Oke. Kalau dari ini manajemen project yang diimplement ke maksud aku pakai waterfall atau Scrum atau apa. Kalau tools kan tadi kita pakai ini ya, pakai Google Sheet dan lain-lain. Enggak sih, belum, Pak. Belum ya. Ya wis. Terus teman-teman ada weekly meeting atau? Ada. Oh ya wis, bagus kalau gitu. Iya. Nah, ini aja aku saraninnya karena teman-teman belum implement software development atau project management framework, ini coba pelajarin tentang Agile Scrum. Jadi ini framework yang cocok buat, mungkin udah sering denger ya, buat project yang ibaratnya singkat dan juga waktunya mepet dan banyak perubahan diantaranya. Agile Scrum itu bisa diterapin. Nah, mungkin yang dititik beratkan di project kali ini itu kita nggak bisa implement 100% saklek seperti Agile Scrum pada artefaknya. Jadi kayak Scrum Master, developer dan lain-lain itu nggak usah dipikirin. At least teman-teman tahu konsep dasarnya apa, yaitu dari timeline yang ada ini teman-teman bisa buat atau dibagi per sprint lah ibaratnya, atau per milestone dari target yang teman-teman hadapin. Jadi bukan berarti target itu sampai segini apps jadi, enggak. Tapi misal teman-teman set sprint kan idealnya 2 minggu sekali ya. Misal karena ini waktunya lebih padat, teman-teman bisa set seminggu sekali sprintnya. Nah, seminggu sekali itu harus ada output yang keluar. Nah, output yang keluar itu nanti di-iterate lagi di minggu-minggu selanjutnya. Nah, itu yang bisa bikin teman-teman stay on track apa enggak.
Gitu. Jadi kan tadi kan dari habis mentoring sama Mas Arifal kan banyak perubahan ya. Nah, itu bisa di-adjust lagi tuh dengan tiap minggunya ada output yang harus dihasilkan. Nah, dari sprint mingguan itu, kalau idealnya itu ada yang namanya daily scrum. Jadi nanti teman-teman meeting tiap hari. Nah, tapi karena di Bangkit ini teman-teman juga pasti juga sambil kuliah, project dan lain-lain, ini bisa disesuaikan. Misal 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bahkan seminggu sekali nggak ada masalah. At least teman-teman keep it in touch itu tetap tiap hari di grup atau di mana itu nggak ada masalah. Jadi coba diimplement project management framework-nya Agile Scrum gitu. Nah itu nanti kalau teman-teman udah implement output tiap minggunya apa, itu bisa tuh ke track. Tinggal nanti meeting, di minggu ini harusnya kita sampai sini, tapi belum sampai. Itu gimana solusinya? Jadi nanti nggak nunggu di akhir baru kelihatan tuh ternyata teman-teman ngejar banyak hal. Kayak gitu tuh. Kalau tools sih nggak ada masalah sih, mau pakai Jira, mau pakai Google Sheet, Excel atau apa, itu nggak ada masalah. Itu lebih ke kebiasaan teman-teman aja pakai, lebih enak pakai yang mana. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya takut nggak selesai, itu tadi solusinya. Coba diimplement menggunakan framework project management. Habis itu teman-teman mulai iterate aja tiap minggu bakal kayak gimana. Gitu. Kurang jelas, masih ada ini kebingungan atau gimana? Feedback boleh? Terus ini, competitor research teman-teman ngelakuin nggak? Jadi dari project yang teman-teman jalanin ini, Blossom ya, itu research-nya sama kompetitor apa tuh? Kan banyak tuh apps-apps serupa ya. Iya Pak, kebetulan kan saya ada download yang ini sih aplikasi apa sih namanya? Oh ini Clue. Oh, Clue. Mm-mm. Iya, itu penting juga competitor research. Jadi nanti selain teman-teman punya target untuk apps-nya sendiri, teman-teman juga bisa bandingin sama apps lain. Kira-kira unique value yang ada di apps teman-teman itu apa? Kalau istriku sih biasanya pakai ini. Jadi Flow mungkin juga sering denger ya. Ini cukup akurat sih. Terus juga dia lengkap. Terus ini juga bisa dibuat benchmark. Ini nih, misal nanti dari data train-nya teman-teman udah mulai jadi nih. Teman-teman mau coba calculate datanya teman-teman sama yang ada di Flow. Nah, ini bisa dikalkulate aja sih. Jadi nanti perkiraannya mendekati nggak sih? Ibaratnya Flow dijadiin acuan lah ya. Mendekati nggak sih kayak gini? Soalnya kan kita juga nggak ngerti tuh ekspektasi result-nya nanti bener 100%-nya kayak gimana kan kita nggak tahu. At least kita punya acuan lain buat membandingkan result dari data train kita. Itu sih pentingnya yang kedua, competitor research. Tuh. Kompetisi result itu perlu dimasuki ke PPT-nya juga atau cuman research biasa doang gitu Pak? Oke. Nah di PPT nanti ini ada ini nggak keharusan apa aja yang diisi nggak? Maksudnya table of content yang di state sama Bangkit ada nggak? Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, competitor research ini itu keperluannya waktu teman-teman mendevelop aplikasi. Jadi biar teman-teman tahu posisi aplikasinya teman-teman ini ada di mana, kompetitor ada di mana, gitu loh. Nah nanti kalau dijadikan pertanyaan itu nanti perlu di state nggak sih di PPT? Itu boleh-boleh aja sebenarnya buat menjadikan apps teman-teman itu unique value. Jadi kalau misal kompetitor pada ada di daerah sini ya, teman-teman ada di daerah sini, teman-teman bisa menyelesaikan masalah nggak hanya sistem ovulasi, tapi juga ada yang lain-lain, mungkin kayak gitu. Itu bisa, dan nggak ada masalah harusnya, soalnya teman-teman juga nyantumin source-nya kan.
Itu. Dan semakin banyak teman-teman ngelakuin kompetitor research, itu juga memperkaya ide teman-teman. Jadi nggak blunder aja di situ-situ terus. Kayak ngelihat, oh ternyata ada apps yang kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh, dan bisa dicoba-coba. Itu. Disesuaikan aja nanti sama apa kebutuhan PPT-nya apa. Bagaimana? Ada lagi yang dibingungkan nih. Nah ini kan tadi udah tim challenge kan tadi udah di state sama Vina. Satu takut ini ya nggak nutut waktunya. Nah kalau ada lagi boleh nih disampaikan tim challenges. Nah ini juga nanti teman-teman itu tadi ngingetin balik sama Mas Arifal diisi karena ini nanti note takingnya teman-teman biar nggak lupa setelah mentoring ini yang dihasilin apa aja. Oh iya Pak, mau tanya. Boleh, Kan untuk research-nya itu saya coba buat kayak semacam kuesioner gitu pakai Google Form. Jadi kayak saya tanya ke apa Pak wanita gitu kayak apa yang ditakuti dari aplikasi serupa sama kayak tanya tentang siklus mereka sih untuk ngetes itunya akuratnya itu. Itu bisa kah Pak? bisa, Atau bisa. Sebenarnya jadi metode untuk research itu macam-macam. Itu tadi teman-teman berarti ngelakuin ini ya, ibaratnya kayak interview versi Google Form ya. Nah Heeh. kalau yang tadi aku lakuin yang ngelihat app kompetitor ini bisa dinamain desk research sih. Desk research itu kita researchnya lewat web browser aja. Jadi kita pengen tahu aplikasi serupa atau pengen lihat literatur serupa, itu namanya desk research. Dan semakin banyak research yang teman-teman lakuin, itu juga tentunya memperkaya solusi yang bisa teman-teman sajikan. Jadi nggak ada masalah, itu bagus. Dan kalau teman-teman ngelakuin interview, apalagi bahkan yang in-depth interview, atau bahkan focus group discussion, itu bisa lebih ngena lagi gitu ke user yang nanti bakal real user. Karena kalau kita desk research ini kan lebih ke general ya, usernya bakal publik nih sedunia. Tapi kalau teman-teman lihat demografi yang mau di-tackle sama teman-teman, let's say di usia teman-teman dan juga di daerah teman-teman, nah itu bagus banget buat pakai in-depth interview atau Google Form gitu, itu oke. Nah, iya Pak. Terus mau tanya lagi, itu hasil Google Form-nya itu perlu kayak ada data analisis gitu atau kayak cuman hasil jawaban dari Google Form itu doang Pak? Terus kayak ada batasan minimal berapa responden gitu nggak Pak? Soalnya kami cuman dapet 30-an gitu Pak respondennya. Oke, Eh, iya. Jadi sebenarnya kalau batasan itu nggak ada, Vin dan teman-teman. Jadi 30 itu bisa dibilang bagus, bagus banget. Jadi untuk sampel answer-nya udah bagus banget 30. Terus untuk perlu dianalisa iya, jadi teman-teman nggak akan nampilin itu nanti sebagai data mentah, tapi teman-teman tarik kesimpulan dan juga nanti teman-teman bisa satu padukan dengan research lain yang udah teman-teman lakuin. Jadi let's say gini nih, di PPT teman-teman nanti, teman-teman pasti pengen nampilin data kan, dan data itu harus ditampilin. Nah, datanya nggak boleh data mentah. Jadi teman-teman dari 30, teman-teman jembrengin nih semuanya, bla 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 bla. Nah, kalau kayak gitu nanti audiensnya bakal ngerasa terlalu banyak informasi yang mereka terima. Nah, fungsi analisa di sini yaitu teman-teman cari kata kunci atau inti dari data yang mendukung proyeknya teman-teman. Misal, 25 dari 30 responden mengaku bahwa belum menemukan apps yang valid untuk digunakan dalam menentukan masa ovulasi mereka. Nah, itu kan data yang orang langsung lihat, lah ternyata banyak ya orang yang ngerasa belum ada apps kayak gini, kayak gitu. Jadi datanya nanti teman-teman harus analisa dan dijadiin hook waktu dimasukin ke PPT, kayak gitu. bentar Pak. Saya pengen itu
ada yang bisa tolong share screen PPT-nya nggak? Sekalian pengen tanyain. Boleh. Stop presenting ya. Oh, udah ada PPT-nya atau masih dalam bentuk template? Masih template sih, cuman bentar. Ada yang bisa nggak tolong share screen itu Canva PPT-nya? Oke, aku share screen kali ya. Iya. Kayaknya akses Canva-nya belum diinin ya, Vin? Walah, bentar ya. Itu, coba. Udah aku share di grup. Oke, bisa. Ke yang diagram lingkaran itu dong, Cak. Nah, jadi gini Pak, saya kan ada buat pertanyaan apakah yang responden itu pernah pakai atau pakai aplikasi untuk mengecek siklus atau enggak. Terus yang kedua itu coba next, Cak. Nah, sama ya kalau ada apa nama aplikasinya sama yang ini. Nah, itu klik. Nah, terus apa keresahan mereka kalau pakai aplikasi gitu, Pak. Nah, cuman ini tuh masih beneran masih jawaban dari respondennya gitu, saya screenshot dari Google Form-nya. Itu baiknya gimana ya, Pak? Oke. Jadi di awal coba ke yang ya dan tidak. Nah, ini kan pertanyaan apakah kamu pakai apa enggak ya? Dan ternyata banyak yang nggak pakai. Nah, terus karena banyak yang nggak pakai, data yang teman-teman tunjukin di sini setelahnya itu data yang pakai, ya kan? Ini yang pakai apa aja gitu kan ya? Nah, sebenarnya kalau lebih tepat lagi, kalau dari yang tadi itu ternyata banyak yang nggak pakai, sebenarnya datanya yang ditanya, kenapa kok nggak pakai? Nah, nanti dari situ karena kenapa nggak pakainya dari orang yang banyak, bisa dibedah lagi tuh. Nggak pakai karena ini. Nah, nanti dari situ juga bisa diturunin lagi tuh. Nanti pada akhirnya teman-teman keluar sama solusi yang teman-teman berikan. Kayak gitu tuh. Jadi korelasi antar data itu yang disebut data analisa. Data nggak ada yang salah, teman-teman udah bener. Cuma nanti penempatannya aja. Atau kalau mungkin yang kemarin nggak sempat ditanyain kenapa nggak pakai,
Ya, nggak apa-apa. Soalnya cukup PR ya kalau nanyain lagi ya. Itu. Terus coba ke yang slide ketiga. Slide ketiga Nah, itu kenapa nggak pakai sih sebenarnya ini alasannya? dissuspended of measure. Oh, kenapa nggak pakai? Hmm. Oh, berarti yang slide ke sebelumnya ini bisa dihilangin nggak apa-apa. Jadi setelah dia banyak yang nggak pakai, nyambung kenapa nggak pakai, alasannya apa-apa-apa, udah itu udah cukup nyambung sih. Nanti kalau teman-teman ada data lain yang ada dari turunannya itu, boleh dimasukin juga. Itu. Udah oke kok. Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Gina, teman-teman? Bentar. Berarti analisisnya itu nggak perlu pakai kayak Python gitu kan Pak? Analisis analisis biasa nggak apa-apa kan Pak? Apa? Pakai ChatGPT juga nggak apa-apa. Teman-teman masukin data di ChatGPT, suruh dianalisa, keluar kesimpulan, masukin. Teknikal banget ya, habis mentoring ML terus ke ini project management langsung beda banget. Anak ML. Iya. Karena memang project management bukan outputnya bukan output yang exact pasti kayak machine learning dan lain-lain. Iya. Iya, ini memang mengharuskan jam terbang lah ya. Jadi kalau selevel teman-teman analisanya nggak perlu in-depth banget. Tapi nanti kalau udah mulai masuk ke dunia kerja, nah itu pasti tuntutan dari kantor, tuntutan dari atasan, bos, itu pasti nanti analisanya lebih detail lagi. Gitu. Iya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oh, ini berarti kita kayak analisisnya pakai metode yang di ILT Tegas itu kemarin berarti ya Kak? Iya, nggak Yang apa-apa. project manajemennya yang di breakdown masalah-masalah itu ya? Nggak apa-apa pakai itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama aja. Ada lagi teman-teman? Tadi progress udah, obstacle juga udah, terus tools teman-teman juga pasti nggak ada masalah. Terlalu banyak tools juga nanti malah bingung, jadi nggak usah dipaksain. Framework, nah kalau framework ini bukan berarti harus pakai itu enggak, tapi framework itu lebih ke apa ya, kayak dibuat rutinitas aja dalam develop project ini. Itu juga oke, coba diimplementasiin. Udah, sisanya pasti teman-teman sambil berjalan diterapin. Itu sih kalau project management. Jadi bukan berarti setelah mentoring langsung bener gitu, enggak. Pasti ada masalah nanti. Masalah ataupun enggak nanti pasti teman-teman jalanin lah. Oke? Ada lagi teman-teman? Clear. Kalau clear kasih jempol, mantap. Wah, clear semua loh. Ya Pak, Vina, oke? Aman? Mau tanya ntar mungkin kalau ada kendala di tengah-tengah atau ntar boleh nanya-nanya gitu nggak Kak? Boleh. Nanti masukin grup multi chat atau di Google Chat juga boleh. Pakai emailku. Jadi nanti sewaktu-waktu tanya di tengah atau PPT-nya minta dikoreksi, dilihat, boleh juga. Nggak ada masalah. Aman. Kalau WA ada kayaknya. WA aku udah reply di emailnya Vina. Aku udah state nomor WA, nanti dilihat aja. Itu juga boleh. Alright. Oke. Kalau begitu bisa kita cukupkan? Sip? Ya wes. Oke, teman-teman.
thank you waktunya untuk mentoring malam ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan. Sesi sharing hari ini semoga bermanfaat. Dan tetap semangat, tetap dijaga konsistensinya, oke? Pak. Makasih Pak. Terima kasih Kak. Thank you teman-teman. Selamat malam. Malam Kak, thank you Kak. Tidak. Yo.